I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Kami mahasiswa dari Universitas Tadulako Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini akan menjelaskan sedikit tentang kawasan Asia Timur. Jadi, kawasan Asia Timur adalah sebuah wilayah yang terdapat di bagian timur dari benua Asia. Kawasan Asia Timur merupakan wilayah yang memiliki sejarah, budaya, dan ekonomi yang sangat beragam. Video ini akan menjelaskan karakteristik peradaban masyarakat, kondisi geografi, kondisi demografis, nilai kultural dan nilai sosial serta perkembangan pendidikan di negara Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Sunandari dengan NIM A41121036. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai karakteristik negara Jepang. Jadi, Jepang merupakan salah satu negara industri yang produknya merambah ke berbagai belahan dunia. Setiap hari kita pasti melihat kendaraan bermotor produksi Jepang yang lalu lalang di jalan-jalan kita sampai ke pelosok negeri. Jepang memiliki wilayah daratan yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Wilayah datarannya itu terletak di sepanjang pantai, yaitu letak geografis negara Jepang. Jepang terletak di barat Laut Samudra Pasifik. Sebelah barat Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Okhotsk. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Jepang merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Terdapat 192 gunung api tertinggi tersebar di negara Jepang. Gunung api tertinggi di negara Jepang yaitu Gunung Fuji, yang tingginya itu 3.776 meter. Banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik. Selain memiliki banyak gunung api, Jepang sering mengalami bencana gempa bumi. Hal ini karena Jepang terletak pada perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Pertemuan atau tumbukan kedua lempeng tersebut juga akan menimbulkan gejala gempa dan gunung api. Secara astronomis, Jepang berada pada garis lintang 30 derajat lintang utara dan sampai 47 derajat lintang utara. Garis bujur 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu yang pertama, musim semi terjadi di bulan Maret. Yang kedua itu musim panas mulai bulan Juni. Yang ketiga musim gugur mulai bulan September. Yang keempat musim dingin mulai bulan Desember. Yaitu kondisi demografis negara Jepang. Demografis negara Jepang ditandai dengan penurunan tingkat kelahiran secara terus-menerus dan peningkatan harapan hidup yang menyebabkan penduduk Jepang makin menua. Penurunan tingkat fertilisasi juga menyebabkan turunnya jumlah penduduk. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sunin Senggang dengan NIM A41121024. Jadi, saya akan menjelaskan nilai kultural atau nilai budaya merupakan bagian penting dari identitas suatu bangsa. Jepang turut mengembangkan budaya yang original dan unik, diantaranya yaitu seni.
seperti ikebana, origami, dan ukiyo, kerajinan tangan seperti pahatan, tembikar, kabuki, no, dan rakugo, tradisi seperti permainan Jepang, onsen, sento, dan upacara minum teh, serta makanan yaitu sushi. Jepang merupakan salah sebuah pengekspor budaya pop terbesar, yaitu contohnya seperti anime, manga, mode, film, permainan video, dan musik Jepang. Semuanya termasuk menerima sambutan hangat di seluruh dunia, terutama di negara-negara Asia yang lainnya. Selanjutnya yaitu nilai sosial negara Jepang. Yang pertama, disiplin. Disiplin ini tercermin dalam kerja keras masyarakat Jepang dan kesuksesan ekonominya. Yang kedua yaitu keramahan. Keramah tamahan orang Jepang berinteraksi satu sama lain dengan tamunya. Yang ketiga yaitu kebalikan. Jepang memiliki tradisi yang sangat kuat untuk menghormati kebalikan, seperti kebalikan antara guru dan murid, atasan dan bawahan. Yang keempat yaitu kemandirian. Orang Jepang dibesarkan untuk mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan lingkungannya. Yang kelima yaitu kemurnian. Jepang memiliki nilai yang kuat tentang kemurnian dan kesucian, terutama dalam hal makan dan minum. Selanjutnya yaitu keterbukaan. Meskipun Jepang memiliki tradisi yang sangat kuat dan konvensif, masyarakat Jepang juga terbuka dan toleran terhadap budaya asing dan ide-ide baru. Perkembangan pendidikan negara Jepang yang pertama yaitu aksesibilitas. Sistem pendidikan di negara Jepang menjadi lebih aksesibel bagi semua lapisan masyarakat dengan tingkat partisipasi sekolah meningkat dan tingkat buta aksara yang rendah. Yang kedua yaitu kualitas. Kualitas pendidikan negara Jepang sangat tinggi dengan standar tinggi untuk guru dan fasilitas sekolah. Ini membantu memastikan bahwa lulusan Jepang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang kompetitif di pasar global. Yang ketiga yaitu fokus pada teknologi dan sains. Pendidikan di Jepang memiliki fokus yang kuat pada teknologi dan sains dengan program kurikulum yang menekankan pada matematika, fisika, dan teknologi. Yang keempat yaitu inovasi. Sistem pendidikan di Jepang terbuka pada inovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan global. Yang kelima yaitu pendidikan karakter. Selain fokus pada pengetahuan akademis, sistem pendidikan di Jepang juga memperhatikan pembentukan karakter siswa melalui pendidikan moral dan etika. Yang keenam yaitu kemitraan antara sekolah dan industri. Jepang memiliki kemitraan yang kuat antara sekolah dan industri, memastikan bahwa lulusan Jepang memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Saya Siti Nurhalisa Lasikua dengan NIM A41121030 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu negara Korea Selatan. Yang pertama, karakteristik peradaban masyarakat Korea Selatan. Masa sejarah. Sejarah Korea bermulai dari zaman Paleolitik awal sampai dengan sekarang. Kebudayaan tembikar di Korea dimulai sekitar tahun 8000 sebelum Masehi dan zaman Neolitikum dimulai sebelum 6000 sebelum Masehi, yang diikuti oleh zaman perunggu sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Kemudian kerajaan Gojoseon berdiri tahun 2333 sebelum Masehi. Masa prasejarah. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa manusia pertama menghuni semenanjung Korea 700.000 tahun lalu. Walaupun sejumlah arkeolog dari Korea Utara mengklaim bahwa Korea sudah mempengaruhi 1 juta tahun yang lalu. Berikutnya yaitu kondisi geografis negara Korea Selatan. Korea Selatan adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan semenanjung Korea. Di sebelah utara, Republik Korea berbatasan dengan Korea Utara, di mana keduanya bersatu sebagai sebuah negara hingga tahun 1948. Luas Korea Selatan adalah 99.274 km persegi, lebih kecil dibanding Korea Utara. Keadaan topografinya sebagian besar bergunung-gunung dan tidak rata. Pegunungan di wilayah timur umumnya menjadi hulu sungai-sungai besar seperti Sungai Han dan Sungai Naktong. Sementara wilayah barat merupakan bagian rendah yang terdiri dari daratan pantai yang berlumpur. Di wilayah barat dan selatan yang terdapat banyak teluk, terdapat banyak pelabuhan yang baik seperti Incheon, Yeosu, Gimhae, dan Busan. Berikutnya itu kondisi demografis negara Korea Selatan. Korea Selatan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, sekitar 487,7 juta jiwa kilometer persegi. Jumlah ini 10 kali lebih banyak daripada rata-rata dunia. Pada tahun 2005, Seoul merupakan kota terpadat di Korea Selatan dengan jumlah penduduk lebih dari 9 juta jiwa. Disusul oleh Busan 3,4 juta jiwa, Incheon 2,4 juta jiwa,
Daegu 2,3 juta, Daejeon 1,4 juta, Gwangju 1,4 juta, dan Suwon 1 juta. Pada tahun 2008, tingkat kelahiran per tahun sebesar 1 kelahiran dari 1.000 orang. Angka ini merupakan terendah di dunia. Hampir sebagian besar rakyat Korea Selatan memiliki tidak beragama atau ateisme. Buddha adalah agama yang mempunyai penganut terbesar di Korea Selatan dengan 10,7 juta penduduk. Agama lainnya yang terbesar yaitu Kristen Protestan dan Katolik Roma. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu D. Nilai kultural Korea Selatan. Ada sebuah tradisi atau kebiasaan yang cukup terkenal di Korea. Tradisi ini dinamakan sesi kustom. Tradisi sesi dilaksanakan setiap tahun. Sesi adalah sebuah tradisi untuk merealisasikan sebuah lingkaran kehidupan tahunan sehingga seseorang dapat lebih maju di lingkaran kehidupan tahun berikutnya. Tradisi sesi dilaksanakan berdasarkan kalender bulan atau lunar kalender. Matahari menurut adat Korea tidak menunjukkan suatu karakteristik musim. Akan tetapi, bulan menunjukkan suatu perbedaan melalui perubahan fase bulan. Oleh karena itu, lebih mudah membedakan adanya perubahan musim atau melalui fase bulan yang dilihat. Kedua mitos memperoleh keberuntungan seperti Nutredsking, trading on the break, dan Haek a Lucky Red Shop. Seperti ada juga mitos lain dalam memperoleh keberuntungan menurut tradisi. Antara lain, yaitu yang pertama Nutredsking, yaitu memecahkan kulit kacang-kacangan yang keras pada malam purnama pertama tahun baru. Yang kedua, trading on the break, yaitu berjalan dengan sangat santai melewati jembatan di bawah bulan purnama pada malam pertama tahun baru yang katanya dapat membuat kaki kita kuat sepanjang tahun. Dan yang ketiga, Haek a Lucky Rice Shop, yaitu yang menggantungkan skop atau sendok mengambil nasi di sebuah jendela yang katanya akan memberi beras yang melimpah sepanjang tahun. Nilai ketiga yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan di Korea adalah bahasa Korea. Penulisan bahasa Korea dinamakan Hangul. Hangul diciptakan oleh Raja Seong pada abad ke-15. Hangul terdiri dari 10 huruf vokal dan 14 konsonan yang bisa dikombinasikan menjadi banyak sekali huruf-huruf dalam bahasa Korea. Hangul sangat mudah dibaca dan dipelajari. Kemudian, nilai sosial Korea Selatan. Yang pertama, individualisme, yaitu masyarakat Korea Selatan menghormati individualisme dan mempercayai bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengejar kesuksesan dan kebahagiaan. Yang kedua, demokrasi, yaitu Korea Selatan memiliki sistem pemerintah demokrasi dan menghormati hak-hak agar warga negaranya seperti bebas berekspresi dan hak memilih. Yang ketiga, toleransi, yaitu masyarakat Korea Selatan menghormati perbedaan dan menunjukkan toleransi terhadap budaya, agama, dan kepercayaan yang berbeda. Yang keempat, yaitu kemitraan, yaitu masyarakat Korea Selatan mempunyai pentingnya kerjasama. Yang kelima, dan mengembangkan hubungan baik dengan orang lain mencapai tujuan yang bersama. Yang keenam, keamanan sosial, yaitu pemerintah Korea Selatan memiliki sistem perlindungan sosial yang kuat untuk melindungi warga negaranya masuk program tunjangan bagi mereka yang membutuhkan. Selanjutnya F, yaitu perkembangan pendidikan di Korea Selatan. Yang pertama, universitas pendidikan. Di universitas pendidikan ini, pendidikan dasar dan menengah telah menjadi wajib bagi semua anak di Korea Selatan dan tersedia secara gratis bagi semua warga negara. Ini membantu memperluas akses terhadap pendidikan dan memperkuat sistem pendidikan nasional. Yang kedua, kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan telah meningkatkan secara dramatis selama beberapa dekade terakhir. Dengan peningkatan ini, jumlah guru berpendidikan tinggi dan memperbaiki fasilitas sekolah.
Yang ketiga, kurikulum yang direvisikan, di mana kurikulum sekolah telah menjadi lebih direvisifikasi. Masukkan pelajaran seperti teknologi, desain, dan seni. Ini membantu memperluas pengetahuan dan keterampilan siswa dan mempersiapkan mereka untuk dunia kerja. Yang keempat yaitu pendidikan tinggi. Seperti Korea Selatan memiliki beberapa universitas termuka di dunia, dan sistem pendidikan tinggi memainkan peran penting dalam membangun ekonomi dan mempromosikan inovasi dan penemuan. Dan yang terakhir, pendidikan internasional. Seperti Korea Selatan memperluas akses bagi siswa dan guru untuk belajar dan mengajar di luar negeri, dan membantu pintu bagi pelajar dan kerjasama internasional. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dengan NIM A41121018 akan menjelaskan materi selanjutnya. Karakteristik peradaban masyarakat Cina. Cina ibu kotanya Beijing dan menggunakan bahasa resmi Mandarin. Wilayah total 9.596.960 km persegi dengan jumlah penduduk 1.298.847.624 jiwa. Cina merupakan peradaban tertua di dunia yang masih ada hingga kini. Masyarakat Cina kuno telah menguasai pertanian di lembah Sungai Hangho sejak 5000 Masehi. Mereka bertanam padi, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Setelah mengenal budaya bertani, masyarakat Cina kuno memasuki masa kerajaan sejak tahun 2250 Masehi. Sejak tahun 2250 Masehi, Cina kuno diperintah oleh beberapa dinasti. Saat itu menandai awal peradaban masyarakat Cina yang menghasilkan sejumlah peninggalan yang mendunia. Selanjutnya yaitu kondisi geografis negara Cina. Cina merupakan negara terbesar di Asia Timur. Berdasarkan letaknya, Cina terletak di antara 18 derajat lintang utara sampai dengan 54 derajat lintang utara dan 73 derajat bujur timur sampai dengan 135 derajat bujur timur. Secara geografis, Cina terletak di kawasan timur dan berhadapan dengan Samudra Pasifik. Cina memiliki posisi yang strategis dibandingkan dengan negara lain, yang membuat Cina memiliki perbatasan dengan akses secara langsung dengan negara tetangga bahkan antar benua. Untuk wilayah perairan, Cina berbatasan langsung dengan 8 negara: Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Vietnam. Penjelasan selanjutnya yaitu kondisi demografis negara Cina. Secara resmi, RRC atau Republik Rakyat Cina memandang dirinya sebagai bangsa multietnis dengan 56 etnitas yang diakui. Negara Cina telah lama mengalami masalah pertumbuhan penduduk. RRC telah menginstitusikan program pengambilan anak internasional, di mana penduduk negara lain datang untuk mengangkat mereka. Perkenalkan, nama saya Andini Juniarsi, NIM A41121011. Selanjutnya yaitu nilai kultural negara Cina. Norma tradisional Cina diperoleh dari versi ortodoks Konfusianisme yang diajarkan di sekolah-sekolah dan bahkan merupakan bagian dari ujian pelayanan publik kekaisaran pada zaman dulunya. Akan tetapi keadaan tidak selalu begitu karena pada masa dinasti Qing, umpamanya kekaisaran Cina terdiri dari banyak pemikiran seperti legalisme yang di dalamnya banyak hal tidak serupa dengan Konghucu dan hak-hak mengkritik kerajaan yang zalim dan perasaan moral individu dihalangi oleh pemikir ortodoks. Selanjutnya yaitu nilai sosial negara Cina. Yang pertama, kehormatan keluarga dan keluarga besar. Keluarga dan keluarga besar dianggap sebagai satu unit yang sangat penting dalam masyarakat Cina dan memberikan dukungan dan perlindungan kepada anggota keluarga. Kedua, respect for elders. Para orang tua dihormati dan diakui sebagai sumber kebijaksanaan dan pengalaman hidup.
Ketiga, hierarchical relationship. Hubungan sosial dan profesional memiliki tingkatan dan struktur hierarkis yang jelas yang harus diakui dan dihormati. Keempat, education and achievement. Pendidikan dan prestasi diakui dan dihormati sebagai cara untuk mencapai kesuksesan dan status sosial yang lebih baik. 5. Hard work and determination. Kerja keras dan tekad untuk mencapai tujuan dan kesuksesan diakui dan dihormati. 6. Hospitality. Tamu dianggap sebagai tamu langka dan dihormati dengan baik, seringkali dengan pengaturan makan dan minum yang megah. 7. National pride. Kebanggaan nasional dan cinta terhadap negara dan tradisi budaya Cina diakui dan dihormati. 8. Social stability. Social harmony dianggap sebagai kondisi penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan individu. Selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan negara Cina. Pertama, sistem pendidikan umum. Cina memiliki sistem pendidikan yang terintegrasi, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga universitas. Kedua, peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah Cina telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negaranya dengan meningkatkan standar pendidikan, memperluas akses internet dan teknologi informasi di sekolah-sekolah, serta memperkenalkan kurikulum baru yang menegakkan pada kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Ketiga, fokus pada pendidikan tinggi. Pemerintah Cina telah mengalokasikan sumber daya untuk memperluas dan memperkuat sektor pendidikan tinggi. Keempat, pendidikan internasional. Cina telah menjadi tujuan populer bagi mahasiswa internasional yang ingin melanjutkan pendidikan mereka di luar negeri. 5. Pendidikan online. Dalam beberapa tahun terakhir, pendidikan online di Cina telah mengalami peningkatan yang signifikan.